Halo semuanya, udah lama banget nih aku udah nggak upload podcast lagi. Nah, pada kesempatan kali ini aku bikin podcastnya bareng temen nih. Ayo dong kenalin dirimu, jangan diem aja. Halo, nama saya Razor, saya datang dari planet Namek. Waduh, Razor. Berarti kamu kan orang yang nyuri BMW M3 GTR itu yang buat bisa jadi blacklist nomor 1 kan ya? Hahaha, bukan dong, masak nyuri mobil buat jadi buronan nomor 1? Menurut saya itu nggak banget sih. BTW, NFS Most Wanted itu memang game yang bagus gak kayak game NFS yang baru-baru. Oh iya, tadi kamu bilang kalau kamu berasal dari planet Namek. Emang masih ada ya planet itu? Kan udah dihancurin sama Frieza. Iya, memang sudah hancur planetnya. Tapi jauh sebelum planetnya hancur, saya sudah merantau ke bumi hehehe. Wah, beruntung banget berarti ya kamu masih bisa selamat dari kejadian itu. Oh iya, ceritain juga dong kesibukanmu apa selama di bumi. Kesibukan saya selama di bumi ini cuma kerja untuk PT Mencari Cinta Sejati. Saat ini saya kerjanya sudah ada di pangkat manajer HRD. Wih, mantep banget tuh, udah jadi HRD. Apalagi kamu kerjanya juga di tempat impian para remaja. Kamu sendiri lulusan mana kok bisa diterima di PT Mencari Cinta Sejati, bagian HRD pula? Saya ini lulusan Suzuran. Tapi pas kuliah saya ambil kuliah di Unrek untuk bisa membaca kode. Terutama kode dari pasangan. Tapi sayangnya dari kuliah sampai lulus ya tetap saja saya gak paham kodenya. Wih, Suzuran. Berarti kenal dong sama Rindaman. Iya, saya juga tahu Megumi Hayashida atau biasa dipanggil Rindaman. Kebetulan saya satu angkatan sama dia. Iya, kamu kan sekolah di Suzuran. Kamu udah berapa kali masuk rumah sakit selama sekolah di sana? Kan Suzuran terkenal sebagai sekolah yang suka pesta dalam tanda kutip kan ya? Kalau untuk itu saya sebisa mungkin tidak terlibat di sana. Karena saya masih sayang dengan tubuh saya sendiri. Soalnya di sana tidak ada semacam asuransi untuk semua murid yang ada di sana. Jadi kalau misalnya luka dan harus masuk rumah sakit, biayanya dari dompet sendiri. Tadi kamu juga ada nyebut Unrek. Unrek itu singkatan dari apa ya? Unrek itu Universitas Republik Garangan. Jadi di sana tuh diajarkan untuk bisa menjadi garangan yang high quality. Tugas yang diberikan saja mayoritas tentang cara ngobrol dengan lawan jenis. Cuma sayangnya banyak mahasiswa yang kuliah di sana tetap banyak yang kena DO. Tahu gak semuanya gara-gara apa? Yaitu gara-gara tidak mampu untuk mengerjakan tugas yang diberikan dosen. Akhirnya banyak mahasiswa yang harus mengulangi mata kuliah berkali-kali. Emang tugas yang dikasih itu seperti apa kok bisa sampai banyak korban percatuhan? Tugas yang dikasih itu ada yang mengharuskan untuk PDKT dengan beberapa orang. Orang yang dimaksud ini lawan jenis sih. Ada dosen yang benar-benar gila. Waktu saya kuliah dulu saya diminta untuk bisa melakukan PDKT ke 20 orang dalam 2 minggu. Walaupun sudah dibantu dengan menggunakan aplikasi mencari pasangan serta sosial media. Tapi tetap saja susah untuk bisa mendekati 20 orang sekaligus. Kamu bayangkan, bagaimana caranya untuk bisa maintain hubungan pada 20 orang? Apa kita tidak punya aktivitas lain selain chatting? Yah, beruntungnya saya masih bisa lulus dengan pujian. Itu pun saya juga lulusnya 3,5 tahun saja. Wah, mantep banget tuh ya tugas-tugasnya. Oh iya, kembali ke topik. Aku dengar kalau kamu pernah jadi pengagum rahasia. Gimana ceritanya tuh bisa jadi pengagum rahasia? Padahal kamu sendiri merupakan orang yang bisa dibilang sudah ahli dalam memikat cewek. Kok bisa-bisanya kamu jadi pengagum rahasia kayak gitu? Jadi saya pernah jadi pengagum rahasia sebanyak 3 kali. Pertama waktu SMP, kedua waktu sekolah di Suzuran, kemudian yang ketiga pada saat kuliah. Cuma dari 3 kali itu yang lumayan berkesan untuk saya adalah pada saat di Suzuran.
Saya sendiri menjadi pengagum rahasia waktu SMP dan SMA. Saya menjadi pengagum rahasia itu karena memang belum ngerti ilmunya. Sementara waktu kuliah saya pun tetap menjadi pengagum rahasia. Karena orang yang saya suka itu kebetulan juga teman sekelas saya. Jadi kami sama-sama tahu cara untuk melakukan counter pada teknik-teknik yang dikeluarkan. Jadinya gak kepake semua teknik yang sudah diajarkan. Bentar, kamu bilang kamu jadi pengagum rahasia waktu SMP dan SMA. Bukannya kamu sendiri SMA-nya itu di Susuran ya? Emang di Susuran itu ada ceweknya? Seingatku kok yang sekolah di Susuran itu cowok semua. Ceweknya sendiri kebetulan sekolah di Susuran juga tapi yang untuk cewek. Orang lokasinya aja sebelahan antara sekolah untuk cowok dan cewek. Pada dasarnya dua sekolah ini milik satu yayasan. Loh, jadi di Susuran itu ada 2 sekolah? Iya, ada 2 sekolah. Orang-orang kenalnya Susuran itu SMA untuk cowok. Udah gitu orang-orang taunya Susuran itu suka pesta. Sementara untuk sekolah ceweknya cenderung bebas dari masalah. Malah mereka cenderung kalem-kalem. Tapi ada satu kesamaan sih antara Susuran untuk cowok atau cewek. Yaitu kami semua tahu tentang bela diri. Walaupun Susuran cewek itu tahu tentang bela diri. Tapi mereka semua tidak menggunakan kemampuan tersebut melawan sesamanya. Jadi hanya digunakan ketika ada penjambretan atau mungkin kejahatan jalanan yang mengganggu mereka. Wih, keren banget. Oke deh, lanjutin ceritamu tentang masalah cewek itu tadi dong. Jadi waktu saya sekolah di Susuran saya sempat jatuh hati dengan salah satu cewek. Cewek tersebut kebetulan juga satu angkatan dengan saya. Yang membuat saya tertarik sama dia sebenarnya karena wajahnya yang manis. Saya menjadi semakin tertarik ketika saya mengetahui bahwa dia merupakan cewek yang pintar. Saya bisa tahu bahwa dia merupakan cewek yang pintar gara-gara ada salah satu sahabat saya di sana. Kebetulan sahabat saya itu satu kelas dengannya. Terus, langkah selanjutnya yang kamu ambil kayak gimana? Kebetulan saya juga sering bertemu dengan orang yang saya suka ini. Yang membuat kami sering bertemu adalah kami mengikuti ekstrakurikuler yang sama. Ekstrakurikuler yang kami ikuti adalah jurnalis. Kalau ditanya dulu kenapa saya mengikuti ekskul itu adalah karena saya suka membuat artikel. Sementara kalau dia karena dia suka menulis cerpen. Wah, mantep banget tuh, kalian berdua bisa punya hobi yang sama. Sebentar, tadi kan kamu bilang kalau kalian sering ketemu gara-gara ikut ekskul yang sama. Nah, gimana ceritanya kalian bisa saling ketemu? Padahal kan sekolahnya aja beda gedung. Kan sekolah kami sebelahan. Jadi ada beberapa acara sekolah yang dimana bisa diadakan bareng. Nah di situ kami bisa semakin dekat. Kebetulan kami sering liputan bareng. Nah dari situ kami bisa semakin akrab. Setelah pertemuan kami yang keempat saya baru berani untuk meminta nomor HP-nya. Pada saat itu masih belum ada ceritanya chat lewat WA. Kami masih harus menggunakan SMS untuk berkomunikasi. Jadi untuk bisa komunikasi dengan dia saya harus punya modal pulsa lumayan banyak. Walaupun pada zaman itu operator suka kasih SMS gratis setelah berapa kali kirim SMS. Ya walaupun ada gratisnya, tetap saja untuk pancingan SMS pertamanya yang lumayan. Iya bener banget tuh, di zaman itu emang banyak operator yang suka kasih SMS gratis ke operator lainnya. Bahkan dulu aku pun juga pernah daftar paket SMS yang dimana cuman bayar 10.000 per bulan, bisa dipakai untuk kirim 100.000 SMS ke semua operator. Ya emang sih, dikasih paket jumlah segitu banyak SMS-nya ya nggak bakal habis walaupun dikirim tiap detik sebenarnya. Jadi ya nggak ngabisin sih sebenarnya. Oh ya, terus gimana tuh PDKT yang kamu lakuin? Jujur saja saya bingung untuk melempar pancingan obrolan. Jadi mayoritas obrolan kami ya seputar tugas kami sebagai seorang jurnalis saja. Gak peduli kami ketemu langsung atau ketika lewat SMS.
Cuma sayangnya begitu masuk semester 2 saya harus merasakan patah hati. Karena cewek yang saya suka ini pacaran dengan orang lain. Kebetulan waktu itu dia pacaran dengan teman seangkatan saya tapi beda kelas. Dia kebetulan punya panggilan gepeng. Si gepeng ini kebetulan bisa dibilang bad boy kelas kakap. Dia punya keahlian bertarung yang baik. Selain itu dia juga jago dalam sepik-sepik iblis. Jadi dia bisa gampang banget untuk menaklukkan cewek dengan kata-kata. Ada satu skill lainnya sih yang bisa bikin banyak cewek terpedaya. Dia jago main gitar dan kalau dia bernyanyi suaranya juga merdu. Jadi orang yang kamu suka ini akhirnya pacaran sama anak suzuran juga? Iya, dia anak suzuran juga. Waduh, sedih banget ya kalau harus ngerasain kayak gitu. Tahu gak, apa yang jauh lebih menyedihkan lagi? Apaan tuh? Waktu mendekati akhir semester 1, ternyata cewek yang saya suka ini menyadari sesuatu. Jadi pernah ada satu momen dia pinjam laptop saya untuk mengetik berita. Nah waktu itu saya sama sekali tidak ingat bahwa ada folder penting yang lupa saya hidden dulu. Folder apaan tuh yang sampai lupa harus di hidden dulu? Emang folder yang kamu maksud itu isinya film biru? Bukan itu, tapi folder yang isinya curhatanku. Mungkin lebih tepat kalau disebut diary. Karena saya suka menulis diary. Yang bikin dia bisa tahu kalau saya ada diary gara-gara saya taruh shortcut foldernya di desktop. Nah, dari mana saya bisa tahu bahwa saya ketahuan? Gara-gara di saat malamnya, waktu saya mau mengetik diary, saya seperti biasa membuat file baru dulu. Ternyata pada saat selesai menulis tanggal di filenya, ternyata ada pesan peringatan. Peringatan itu adalah pemberitahuan overwrite file. Saya bingung, kan file untuk hari ini belum dibuat, tapi kok sudah ada pemberitahuan overwrite. Jadi saya coba cek tuh, apakah benar ada file dengan nama yang sama. Ternyata benar-benar ada dong. Kemudian saya buka file tersebut. Di sana ada ucapan permintaan maaf dari dia. Dia mengatakan bahwa dia tidak bisa menerima perasaan saya. Dia menganggap saya sebagai sahabat biasa saja. Selain itu dia juga sedang tertarik dengan si gepeng ini. Dia pun juga bilang bahwa dia berharap kalau saya bisa tetap menjadi teman baiknya. Jujur saja saya jadi merasa agak gimana gitu setelah baca pesan yang dia buat itu. Tapi saya mending pura-pura tidak tahu saja. Oh iya, BTW kalau misalnya aku sama semua pendengar podcast ini boleh tahu, kira-kira siapa nama dari cewek yang kamu suka itu? Kalau misalnya kamu nggak mau kasih nama pastinya, kamu bisa juga kok sebut inisialnya aja. Kalau inisialnya sih GS. Wah, GS. Ini yang dimaksud itu GS Gusion yang ada di Mobile Legends itu. Hahaha, tentu saja bukan Gusion di Mobile Legends lah. Katanya kalau bisa pakai Gusion di Mobile Legends bisa disebut ganteng. Hahaha, iya bener banget. Padahal kan masalah ganteng apa enggak itu kan parameternya nggak dilihatnya dari situ. Kan parameternya kan dilihatnya dari yang lain. Oke, terus kelanjutannya gimana tuh? Begitu kami naik ke kelas 2. Kan ada yang namanya MOS yang kalau tidak salah diadakan selama 1 minggu. Nah, kebetulan saya, GS, dan beberapa teman lainnya juga terlibat dalam tim liputan. Kebetulan waktu itu saya bertugas untuk melakukan pemotretan. Pada saat selesai tugas di hari kedua, ada seorang teman bilang kepada saya, kalau ada salah satu junior, cewek, dia tertarik untuk berkenalan dengan saya. Jadi teman saya itu ingin memberikan nomor HP saya kepada junior itu. Ya saya cuma bilang, gak apa-apa, kasih aja, siapa tahu kami bisa berjodoh. Di hari ketiga MOS, tepatnya setelah selesai acara, ada satu SMS dari nomor yang tidak saya kenal. Singkat cerita si junior ini inisialnya FWA dan dia memintaku untuk ketemuan. Dia minta ketemuannya di hari ke-6. Waktu itu sekolah saya masih menerapkan sekolah 6 hari. Padahal sudah banyak yang sudah menerapkan sekolah 5 hari. Tahu gak apa yang jauh lebih ngenes lagi? Begitu saya sudah lulus dari sana sekolahnya cuma 5 hari aja. Sialan.
Oke, kembali lagi ke pertemuan itu. Setelah saya selesai memindahkan foto ke komputer penulis, saya pun pergi ke titik pertemuan. Dari situ kami ngobrol-ngobrol walaupun rasanya masih canggung juga. Lagi pula pada saat itu juga merupakan kali pertama saya PDKT sama cewek secara langsung. Jadi PDKT yang kamu lakuin ke GS itu bukan PDKT yang dilakukan secara langsung gitu? Iya kan, kalau sama si GS ini kan dia sendiri nggak tahu kalau saya sedang berusaha PDKT. Sampai pada akhirnya dia baca diariku baru dia tahu kalau saya berusaha untuk dekati dia. Sementara si FWA ini kan dia sendiri terang-terangan mau coba PDKT ke saya. Oke, terus akhirnya gimana? Ya namanya juga ini kali pertama buat saya melakukan PDKT secara langsung. Ini pun juga ditambah dengan saya yang bisa dibilang masih muda dan bodoh pula. Kalau menurutku sendiri sih ini PDKT-nya bisa dibilang sebagai PDKT yang aneh. Udah deg-degan waktu ketemu gitu. Belum lagi ditambah dengan saya yang masih belum berpengalaman. Mau ngobrolin apa juga rasanya bingung banget. Saya pun juga merasa bahwa pertemuan itu bukanlah pertemuan yang sempurna. Untungnya si FWA ini masih mau untuk melanjutkan PDKT-nya. Wah iya, beruntung banget akhirnya si FWA ini mau ngelanjutin PDKT-nya. Kalau enggak kan ya repot lah. Iya, untung banget dia masih mau untuk terus PDKT sama saya. Cuma kadang saya merasa minder sih waktu PDKT sama FWA ini. Emang apa yang bikin kamu ngerasa minder? Soalnya dia pernah tanya ke saya masalah PIN BBM. Karena dia nggak begitu nyaman kalau harus pakai SMS. Walaupun di zaman itu BBM masih belum seramai pengguna WA di masa kini. Selain itu juga operator juga masih suka perang gratis SMS sama telepon. Kan tahu sendiri kalau pengguna BBM pada saat itu merupakan orang-orang yang berduit aja. Udah HP-nya mahal, paketannya pun juga mahal. Sebentar, kamu tadi sempat bilang kalau dia minta PIN BBM. Emangnya waktu itu kamu pakai HP apa? Waktu itu saya masih pakai Nokia 1100. Yang dimana layarnya aja masih monokrom. Itu pun emang fasilitas dari ayah saya. Emang bener waktu itu aku kalau beli pulsa tinggal bilang ke ayah. Tapi dalam 1 bulan saya cuma dikasih pulsa sekitar 20-an ribu kalau tidak salah. Tapi waktu itu saya pernah ngerasa ngenes banget sih. Ngenesnya gara-gara operator yang saya pakai ini. Kalau tidak salah dulu itu saya cukup kirim 1 SMS saja. Saya sudah bisa mendapatkan gratis 10.000 SMS ke semua operator. Tapi untuk SMS pertamanya itu saya harus mengorbankan sekitar 250 atau 350 rupiah. Itu masa berlakunya sampai jam 12 malam. Bukannya malah enak kalau misalnya operator yang kamu pakai itu kayak gitu. Kan kamu nggak perlu daftar paketan SMS dulu kan, nggak kayak yang aku lakuin gitu. Yang bikin ngenes itu saya dalam sehari itu cuma pakai SMS-nya cuma sekali. Kan mubazir banget tuh pulsa jadinya. Wah iya, panas banget tuh kalau misalnya harus ngalamin kayak gitu. Udah harus keluar pulsa banyak, ternyata gratisannya nggak kepake pula. Terus gimana tuh kelanjutan hubunganmu sama FWA? Kalau tidak salah setelah 2 minggu kenal sama dia, saya diberitahu sama FWA kalau dia itu bakal ulang tahun dalam 2 minggu lagi. Dia juga kasih bocoran kalau dia suka barang yang warnanya hijau. Plus dia pun juga suka sama karakter Keropi. Tahu kan Keropi? Itu loh, karakter kodok hijau. Oh iya, ada hal lainnya sih sebenarnya. Dalam 2 minggu kami kontak-kontakan gitu pas lagi pelajaran di kelas. Dia sesekali tanya ke saya tentang salah satu teman sekelas saya yang inisialnya EP. Hal yang ditanyakan pada dasarnya sih hal yang simpel-simpel aja. Kayak misalnya Kak, si EP masuk gak? Atau lainnya seperti Kak, si EP lagi ngapain di kelas? Oh iya, si EP ini salah satu anggota OSIS. Kalau tidak salah pada saat MOS dia tugasnya jadi pendamping regu. Kebetulan regu yang dia dampingi ini ada FWA di dalamnya.
Saya sama sekali tidak menaruh kecurigaan. Soalnya kan mereka berdua ini udah lebih dulu saling kenal dibandingkan dengan saya kenal FWA. Selain itu saya sendiri pun menyadari kalau punya teman lawan jenis ya gak ada salahnya. Selama gak ada benih-benih cinta di antara mereka. Ada berapa kali sih sebenarnya FWA protes ke saya? Protesnya gara-gara saya lama balas SMS yang dia kirim. Padahal kan dia SMS juga masih jam belajar mengajar. Saya pun juga belum terbiasa untuk multitasking. Lagi pula ngeri juga kalau misalnya nanti HP saya harus dirampas guru saya kalau ketahuan main HP. Oke lanjut. Saya sendiri kebetulan jarang jajan di kantin. Jadi saya bisa nabung uang jajan saya. Berhubung saya juga tahu kalau FWA ini mau ulang tahun. Tentu saja saya mau kasih dia kado juga. Tapi sayangnya saya lupa untuk beli hadiahnya karena harus mengerjakan tugas sekolah. Jadi begitu hari di mana FWA ulang tahun ada kejadian menghebohkan. Kejadian apa tuh? Pada saat pulang sekolah kan saya pergi ke ruang jurnalis. Pada saat di ruang jurnalis itu, ada kali kalau 30 menitan. Ada salah seorang teman saya datang dan meminta saya untuk ikut dengannya. Saya diajak ke bagian depan sekolah. Ternyata ada EP dan FWA bersama beberapa teman mereka berdua. Maksud saya ada orang-orang dari circle-nya EP dan FWA. Ternyata si EP ini bawa keropi yang tingginya macam anak umur 5 tahun gitu. Mampus, aku lupa beli kado, teriakku dalam hati. Terus si EP ini bilang ke FWA, kamu mau nggak jadi pacarku? Kalau misalnya mau, tolong peluk bonekanya, kalau nggak tolong banting aja bonekanya. Ternyata FWA peluk boneka itu. Buset, sakit bener itu pastinya. Harus jadi saksi dari orang yang kita suka, ternyata pilih orang lain buat jadi pasangannya. Temanku yang ajak saya ke sana itu aja kaget kalau ternyata si FWA ini pilih EP. Padahal si FWA sendiri yang tanya ke temanku untuk masalah kenalan dengan saya. Jadi ya rasanya mencengangkan banget lah. Jujur saja rasanya sedih banget pakai pada saat itu ya saya baru pertama kalinya PDKT sama cewek pula. Waduh, itu pasti bakalan jadi pengalaman yang gak nyenengin banget ya, pastinya. Iya, itu pengalaman yang gak nyenengin banget. Terus kelanjutannya gimana? Ternyata si FWA ini tidak bahagia dengan hubungan yang dijalani. Karena si EP dekat sama beberapa cewek lain, yang dimana masih anak suzuran. Temen-temen cewek si EP ini juga kebetulan anak OSIS juga. Kayaknya emang si FWA pada dasarnya cemburuan. Seperti masih belum bisa terima kalau cowoknya ada sahabat cewek gitu. Terlebih lagi, si FWA ini juga cerita kalau si EP juga cenderung lebih prioritasin sahabatnya dibanding dia. Jadi si FWA ini dijadikan nomor sekian gitu. Pada akhirnya hubungan FWA dan EP hanya bertahan selama sebulan aja. Putusnya pun juga bukan dengan cara yang baik-baik gitu. Malah bisa dibilang si FWA ini suka dikasih silent treatment sebelum putus. Mungkin istilahnya anak zaman sekarang itu ghosting. Ini saya bisa tahu, karena si FWA yang cerita sendiri ke saya setelah beberapa hari setelah putus dengan EP. Setelah si FWA selesai cerita, saya ingat kalau dia seperti memberi kode ke saya. Kodenya ya kurang lebih seperti dia mau minta maaf kepada saya. Selain itu juga dia juga berharap bahwa saya bisa untuk menjadi pacarnya. Namun saya tolak setelah ingat tentang semua yang sudah dia lakukan kepada saya. Orang masih PDKT gitu aja dia sudah pernah protes tentang balas SMS telat gitu. Seakan dia nggak mikir kalau saya juga punya kesibukan. Selain itu juga kan seluruh waktu yang saya punya juga gak untuk dihabiskan dengan dia aja kan. Waduh, kasihan banget ya kalau harus sampai istilahnya kayak dibuang gitu. Cuma sekarang mereka berdua sudah pada nikah sama pasangan mereka masing-masing. Sementara saya masih mengembara di padang kejombloan. Ngerasain punya pacar aja masih belum pernah. Mungkin kalau bisa dibilang, saya ini masuk ke dalam kategori Jonas. Jomblo naas. Wah iya, aku pun juga masih belum pernah pacaran juga sih. Jadi masih belum gitu ngerti rasanya punya pasangan. BTW, kelanjutannya sama si GS ini gimana ya?
Untuk si GS ini sih sepanjang saya sekolah di Suzuran, saya lihat ya kasihan juga sih. Kan, tahu sendirilah kalau dia pacarannya sama bad boy. Cuma untuk masalah kekerasan yang dilakukan si Gepeng ke GS itu kekerasan verbal aja. Saya nggak pernah tahu kalau si GS ini kena kekerasan fisik. Cuma ya tetap saja kan si GS kena kekerasan. Saya pengen banget sebenarnya menyelamatkan si GS, tapi ya saya bingung caranya gimana. Soalnya emang si GS ini sayang banget sama si Gepeng, jadi ya saya bisa berbuat apa, nggak ada. Iya sih, si GS ini udah terlanjur masuk di hubungan yang nggak sehat. Buat nyelamatin dia pun juga pastinya nggak bakal gampang. Kecuali kalau si GS ini yang sadar dengan sendirinya, baru kita bisa bantuin dia. Kalau dia masih tergila-gila gitu ya tetap aja nggak bakal mempan apapun yang kita lakuin buat dia. Nah itu dia, tahu gak apa yang lebih bodoh lagi? Saya suka menawarkan tumpangan ke GS waktu pulang sekolah. Padahal rumah saya sendiri itu jaraknya ada kalau 12 km ke timur. Sementara rumah si GS ini ada sekitar 10 km ke barat. Udah gitu di perjalanan ke rumahnya GS ini lawannya truk sama bus juga. Soalnya jalan ke rumahnya GS ini kebetulan jalan antar kota antar provinsi juga. Ngeri lah kalau misalnya harus ketemu truk trailer gitu. Lucunya si Gepeng ini sama sekali gak ada pikiran jelek ke saya. Gak tahu dah si Gepeng ini tahu apa enggak kalau saya ada hati dengan GS. Kalau aku lihat dari ceritamu ini, mungkin bisa dibilang kamu ini bucin atau ngarep gitu kali ya. Iya, hehehe. Jujur aja, setelah saya tahu bahwa si GS ini dapat ranking 3 besar, saya jadi terpacu untuk belajar lebih keras. Ibaratnya itu kayak saya berusaha memantaskan diri untuk si GS. Pakai saya pun juga masih menganut doktrin dari guru saya waktu SD. Kamu kalau pintar, kamu nggak perlu susah-susah buat cari cewek. Ceweknya yang bakal datang sendiri. Ya emang sih doktrin kayak gitu itu sama sekali nggak salah. Tapi ya nggak bisa dibilang bener 100% juga. Soalnya pinter dalam akademik aja kayaknya nggak cukup sih. Kamu perlu tahu, kalau saya berusaha untuk bisa jadi yang terbaik itu lama sekali. Dari semester 2 di Suzuran, sampai semester 1 kuliah. Itu pun saya juga tidak ada yang namanya gap year. Saya berusaha selama itu sambil berharap bahwa GS akan melihat saya. Saya baru bisa mendapatkan peringkat terbaik itu pada saat kuliah. Setelah IP keluar, dalam hati saya ingin bilang, GS, lihat deh, saya sudah bisa jadi orang yang berprestasi. Rasanya bahagia banget waktu itu begitu saya tahu bahwa IP saya bagus. Tapi berapa hari setelahnya saya baru menyadari sesuatu. Emang apa yang berhasil kamu sadari? Hal yang saya sadari adalah, GS gak tahu dan gak peduli dengan pencapaian yang telah saya dapatkan. Jadi saya sempat merasa down ketika menyadari kenyataan itu. Tapi ya udahlah, mungkin memang belum jodoh juga kali ya. Setidaknya saya masih bisa melihat update statusnya melalui Instastory saja sudah cukup. Walaupun ketika saya mengirimkan direct message kepadanya tidak pernah dibalas. Karena dia tidak follow saya balik. Sehingga ketika saya mengirimkan DM tersebut akan masuk ke folder spam. Sepertinya GS juga tidak pernah cek folder spamnya. Sehingga tak ada satupun pesan saya yang ditanggapi. Wah, sedih banget rasanya kalau harus ngalamin hal itu. Ngomong-ngomong, kalau misalnya kamu bisa punya kesempatan untuk ketemu lagi sama GS, kira-kira apa yang bakal kamu lakuin? Saya sebenarnya cuma berharap bahwa GS baik-baik saja dan bahagia. Walaupun memang ada hal yang saya sendiri ingin saring dengannya, namun ya sudahlah. Kalau boleh tahu, emangnya kamu mau sharing tentang apa ke dia? Saya ingin sekadar saring tentang kesehatan mental aja sih. Soalnya kebetulan dia juga lumayan peduli dengan kesehatan mental. Selain itu juga kalau nggak salah dia juga termasuk penyintas masalah mental. Emangnya dia pernah sakit apa kok sampai dia bisa jadi seorang penyintas gitu? Saya lupa dia pernah sakit apa.
Cuma saya ingat kalau dia suka menyakiti diri sendiri. Salah satu cara yang dia pakai itu melukai tangannya sendiri. Jadi waktu sekolah dulu saya lumayan sering lihat kalau tangan kirinya ada luka. Ketika saya tanya itu luka gara-gara apa, dia cuma sekadar tersenyum sambil bilang, biasalah, kayak kamu nggak tahu aja. Jujur saya sedih sih lihat dia suka menyakiti diri sendiri gitu. Waduh, ngeri juga ya ternyata. Oh iya, terima kasih loh udah mau datang ke sini buat ceritain perjalanan cintamu itu yang bisa dibilang kurang menyenangkan. Kapan-kapan kalau aku undang lagi, kira-kira mau nggak? Maksudnya datang ke podcast ini lagi. Oh, tentu saja saya mau. Lagi pula saya senang kok bisa sharing di sini. Ya, terima kasih ya sudah mau datang ke sini, sama udah mau juga untuk sharing masalah yang sudah kamu alamin itu. Kayaknya aku ngerasa kalau podcast ini sudah terlalu kepanjangan juga. Jadi terima kasih juga buat kalian yang sudah mau mendengarkan semua ocehan kami ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.